Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Zulfira SPD. Saya adalah guru kelas MI di Min 5 Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 5 semester 2 dengan mata pelajaran IPAS materi pokok sistem pencernaan manusia dengan metode pembelajaran PBL, Problem Basic Learning. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan selamat menyaksikan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Hormat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak. Istirahat di tempat. Kelas 5 siap. Kelas 5 siap. Kelas 5 siswanya apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar-dengar seksama. Kelas 5 siswanya apa kabar? Baik. Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Semangat semuanya, dengar-dengar seksama. Kami lihat, kami fokus, kami paham. Hebat. Wow, luar biasa ya semangat anak ibu hari ini. Mudah-mudahan dari pertama kita masuk anak-anak ibu semangat, sehat sampai pelajaran kita nanti selesai. Anak ibu semangat semuanya. Semangat? Semangat. Semangat. Mungkin sebelum ibu masuk lebih ke pembelajaran kita, untuk memberkati pembelajaran kita hari ini, tolong anak ibu altaf ke depan untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih Altaf, kembali ke tempat. Mudah-mudahan dengan membacaan doa tadi, apa yang kita pelajari hari ini semua anak ibu tersangkut di otak, di pikiran ya, dan semangat semuanya ya. Oke, sebelum lama ibu mau absen dulu. Hadir semua hari ini, ada yang sakit nggak? Ada? Oke, ibu panggil satu-satu. Akila Humaira, Alkindi, Muhammad Altaf,
Muhammad Rafi Dwi Adinata. Muhammad Tarik. Muhammad Lutfi Zidan. Oke, kita lanjut. Ibu mau tanya dulu, hari ini pelajaran apa? IPAS. Minggu kemarin kita bahas tentang sistem pernafasan. Iya, Ibu tanya dulu sama Silvi, apa alat pernafasan pada manusia? Paru-paru, berikan apresiasi buat Silvi. Oke. Yang kita hirup siapa? Oksigen, luar biasa. Yang kita keluarkan apa? Karbon dioksida. Sekarang masuk dengan materi yang baru ya, tentang sistem pencernaan pada manusia. Ibu mau tanya dulu, tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah, ada nggak anak ibu makan pagi? Oh, ada. Siti, kamu makan tadi apa nak? Nasi. Oke. Ada yang makan kue nggak? Ada. Nah, makanan yang kita makan itu lewat apa? Mulut. Setelah kita makan di mulut, makanan tadi ada nggak kita keluarkan lagi? Ada. Apa namanya nak kalau yang udah kita keluarkan? Feses ataupun tinja. Yang makanan yang kita makan, nasi tadi, bentuknya bagaimana? Kayak biji kayak gitu ya? Iya, kayak biji. Di saat kita keluarkan, kita buang sisa-sisa makanan tadi, masih utuhkah seperti semula? Tidak. Ayah makan kue, misalnya kue donat, bentuknya bagaimana? Bentuknya bulat. Apakah di saat kita makan bulat keluarnya juga bulat? Tidak. Nah, kenapa itu tidak? Karena kita ada yang namanya proses pencernaan. Luar biasa. Beri apresiasi dulu buat Akila. Kita negara apa? Indonesia Raya. Oke, biar semangat lagi anak ibu. Yuk, sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi anak ibu, tolong nak bangun semua. Indonesia, tanah tumpah darahku. Di sana perasaanku, bangsa yang tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bahwa jiwanya mengorbankannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, luar biasa. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduknya dan duduk lagi dengan rapi. Nah, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan tadi, Ibu mengharapkan kita anak Indonesia, anak-anak Ibu nanti pas pembelajaran ini cerdas semua, bisa memahami semua, menjadi anak bangsa Indonesia yang apa? Yang hebat, ya. Kita kembali lagi ke
Sistem pencernaan pada manusia. Di saat kita mempelajari nanti sistem pencernaan manusia, pasti ada tujuannya, ya kan? Ada tujuannya. Apa sih tujuan kita mempelajari sistem pencernaan pada manusia? Yang pertama, ibu mengharapkan peserta didik itu mampu menyuburkan organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Yo, apalagi? Coba dibaca bersama yang nomor 2. Peserta didik mampu menjelaskan proses pencernaan makanan pada manusia. Iya. Yang ketiga, biar ibu baca. Peserta didik mampu mengidentifikasi makanan yang baik untuk sistem apa? Sistem pencernaan makanan. Dan makanan apa yang harus kita hindari? Tujuan kita makan untuk apa sih, Nak? Untuk menghasilkan energi tubuh. Dengan adanya energi, bagaimana kita? Sehat, kuat, semangat. Kenapa makanan yang sudah kita makan tadi pas keluar jadi tinja ataupun feses tidak sempurna lagi? Ayo, siapa jawab? Oke, Farah dulu. Karena sudah dihancurkan oleh lambung. Beri apresiasi dulu buat Farah. Oke. Akila, kenapa nak? Karena sudah dikunyah oleh mulut. Luar biasa. Ada lagi? Kindi. Karena sudah diproses. Masya Allah, luar biasa. Proses apa yang dilakukan? Ayo, siapa tahu? Proses penghancuran. Karena ada sistem pencernaan. Ada yang tahu nggak di sini strukturnya? Struktur pencernaan? Tidak ada. Kami tahu, Bu. Pas makan dari mulut, keluarnya lewat anus. Padahal masih ada organ-organ lain yang bekerja. Ada organ lain yang bekerja. Dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, rectum, iya, anus. Luar biasa anak ibu hari ini, Masya Allah. Walaupun baru kita mulai, ternyata walaupun masih sekilas, anak ibu sudah paham struktur apa saja ataupun rangkaian apa saja yang terdapat pada sistem pencernaan pada manusia. Anak ibu semua, kita nikmati video yang udah ibu sajikan. Nanti anak ibu dengar, jika perlu dicatat. Setelah anak ibu memahami isi video yang sudah ibu sediakan, nanti akan ibu bagikan kerja kelompok. Lalu kita presentasikan ke depan, biar tambah semangatnya. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, menyimak, sungguh-sungguh, fokus. Masya Allah. Mana semangatmu? Luar biasa. Tadi udah di video sudah dipaparkan ya. Sudah dipaparkan apa saja organ pencernaan pada manusia? Oke, siapa tahu apa fungsi dari mulut? Oke, Altaf dulu. Oh, Gibran.
untuk mengunyah makanan luar biasa. Oke, setelah mulut masuk ke mana? Ke kerongkongan ya, masuk ke kerongkongan. Siapa tahu apa fungsi kerongkongan? Oke, Misbat. Mendorong makanan ke lambung luar biasa. Setelah kerongkongan, Silvi, lambung, fungsinya untuk apa nak? Menghancurkan makanan luar biasa. Setelah lambung, mas kemana lagi? Nur Habibah. Usus kecil. Siapa tahu apa fungsi dari usus kecil? Untuk menghaluskan makanan di dalamnya. Setelah usus kecil, usus besar fungsinya untuk apa? Menyangkut sisa-sisa cairan dari usus besar. Kemana? Fungsinya sebagai tempat iya, sebagai tempat penyimpanan feses. Feses itu sebagai tempat penyimpanan di mana makanan tersebut tidak dipakai lagi oleh tubuh, ya kan? Karena nutrisi pada itu tidak ada lagi, itu dikatakan sampah yang tidak digunakan kembali. Apabila rektum tersebut sudah penuh, kita ibaratkan rektum itu adalah tong sampah. Jika sudah penuh, apa yang harus kita lakukan? Mulut kita mulus, Bu, sehingga kita harus mengeluarkan feses. Lewat apa sayang? Lewat anus. Luar biasa, lewat anus. Kenapa guru melarang kalian makan yang tidak sehat? Orang tua juga melarang memakan yang tidak sehat. Karena makanan yang tidak sehat itu banyak mengandung zat-zat yang berbahaya. Apalagi jajanan yang di luar sana, Masya Allah. Ada pakai pengawetnya, ya kan? Ya, ada pakai pewarna pakaian. Ada yang pakai pemanis, penyedap, itu semua tidak sehat buat kita. Maka anak ibu, untuk menjaga organ pencernaan kita, apa yang harus kita lakukan? Harus menjaga kesehatan. Sampai di sini ada yang bertanya? Jika nggak ada, kita lanjut. Nah, ini prosesnya, coba saksikan lagi. Dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Tadi ada disebutkan ada yang namanya pankreas ya. Enzim apa saja yang terdapat dalam pankreas? Ada amilase, ada lipase, apa lagi? Satu lagi, tripsin. Udah kurang semangat, oke. Biar semangat lagi, kenapa? Kita buat ice breaking dengan tepuk alat pencernaan. Tepuk alat pencernaan. Mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Alat pencernaan, yes, ya luar biasa. Karena ibu yakin dengan mudah kita nyanyi, anak ibu pasti bisa, ya. Oke, lanjut lagi. Tadi pas sudah perutnya sakit, cara menjaganya itu bagaimana? Coba disaksikan dulu bersama.
Oke, anak ibu udah tahu kan gimana cara kita menjaga organ pencernaan kita? Salah satunya, ayo siapa? Coba Rosi. Menerapkan pola makan teratur. Apalagi? Auka. Sylvie. Iya, ada lagi? Iya, itu. Cuci tangan sebelum makan. Segini. Menjaga kebersihan makanan dengan cara kita menutup makanan, ya kan? Oke. Selanjutnya, paham nggak dari video awal yang udah ibu jelaskan? Paham? Jika paham, ibu akan membagikan tugas kepada anak ibu. Ini tugasnya, anak ibu kerjakan per kelompok. Nanti kita diskusikan. Waktunya tidak lama, nah ya. Tidak boleh menghabiskan waktu terlalu panjang. Karena waktu kita sedikit lagi. Nanti setelah berdiskusi sesama kelompok, kita presentasikan ke depan ya. Oke, ibu bagikan dulu. Udah ada kertas semuanya? Udah. Anak ibu perhatikan dulu yang ada gambar kayak gini. Perhatikan di sini bagian-bagiannya. Yang pertama bagiannya apa? Nomor 1 ditulis nanti di kolomnya, mulut. Fungsinya untuk apa? Ya. Jangan lupa buat nama kelompok. Biar ibu tahu nanti, mana tahu dapat nilai plus dan nggak ada nama. Oke? Udah bisa dimulai? Oke, waktunya 10 menit. Dah, waktunya sudah habis dan waktu melaksanakan diskusinya sudah selesai. Waktunya kita presentasikannya. Ya, waktunya kita presentasikannya. Nanti setelah kita presentasikan ini semua dan pelajaran kita nanti sudah selesai, bahan ajar ibu nanti akan ibu kirim ke grup WA kita. Anak-anak ibu bisa lihat video lagi, bisa lihat materinya lagi. Oke, ayo kelompok siapa yang duluan? Oke, silakan anak ibu untuk mempresentasikannya ke depan. Kami dari kelompok ketentuan proses pencernaan pada tubuh manusia. Mulut mengunyah dan memasukkan makanan. Kerongkongan mendorong makanan ke lambung. Lambung mengolah dan memasukkan makanan. Coba ada yang bertanya. Apa fungsi mulut? Masih ada kurang paham nak. Ternyata kawan kita asih kurang paham tentang apa sih fungsi mulut. Coba. Mengunyah makanan. Iya, mengunyah makanan. Nah, ada lagi. Apa fungsi usus halus nak? Mencerna makanan. Mencerna makanan, luar biasa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apresiasi buat kelompok yang pertama. Oke, kelompok yang kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dinus ingin mempresentasikan bagian-bagian sistem pencernaan manusia. Mungkin ada dari anak-anak ibu ingin bertanya, silakan. Apa? Ada yang bertanya nih nak, apa fungsi lambung?
Oke, untuk menampung dan menghaluskan makanan. Sekarang ibu pula yang tanya. Di dalam mulut apa saja yang terdapat, nak? Di dalam mulut apa saja? Ada gigi. Siapa tahu apa itu fungsi gigi? Untuk mengunyah makanan. Oke. Iya, luar biasa. Semuanya dulu beri apresiasi semuanya. Luar biasa ya presentasi kita hari ini. Salut Ibu. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Walaupun masih ada kurang-kurangnya, nanti kita tambah lagi biar anak Ibu menjadi anak hebat. Nah, presentasi udah, Ibu menjelaskan udah. Dari hasil tugas yang sudah Ibu kasih, bisa kita simpulkan. Yang pertama tadi, di tugas yang pertama Ibu suruh menyebutkan organ pencernaan pada manusia. Yang pertama dimulai dari mulut. Fungsi mulut untuk mengunyah makanan. Alat bantu yang digunakan di dalam mulut apa, nak? Gigi. Apa lagi? Lidah. Apa fungsi gigi? Fungsi gigi adalah mengunyah makanan. Ada lagi lidah, ya kan? Ada organ lagi, ada lidah. Setelah dari mulut akan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan adalah fungsinya untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Dalam lambung, apa fungsi lambung tersebut? Mengolah lagi, diproses lagi dalam makanan tadi ya. Dalam lambung diolah kembali. Setelah lambung kembali ke usus halus. Fungsinya mencerna makanan. Setelah itu masuk usus besar. Fungsinya iya, mencakup penerapan sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan yang tidak mengandung nutrisi lagi, yang tidak bermanfaat kembali, ditampunglah oleh usus. Dari usus besar larinya kemana? Rektum. Rektum itulah yang terakhir sekali sebagai tempat penyimpanan terakhir. Apabila penyimpanan tersebut penuh, maka harus kita keluarkan melalui anus. Untuk bagaimana cara kita menjaganya? Yang pertama, menjaga organ kita agar sehat. Tidak jaga pembarangan. Menjaga kebersihan. Membersihkan makanan yang sebelum kita makan, kita cuci dulu. Ya kan? Iya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang bertanya? Tidak. Oke, untuk terakhirnya biar tambah semangat. Tepuk organ pencernaan. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Luar biasa. Oke. Karena waktu pun udah habis, sebelum habis kita bernyanyi dulu tentang organ pencernaan pada manusia. Semangat anak ibu. Semangat.
mulut hingga anus, masuk mulut, lagi terjadi pencernaan, mekaniknya terjadi pencernaan, mekanik kimiawi. Masuk ke koma, akan destruktif. Karena itu lambung, tidak lagi enzim renin, asam klorida, pencernaan di lambung, Secara kimiawi, pencernaan di lambung, secara kimiawi, masuk asus halus, terjadi penerapan sari-sari makanan, dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Khusus asam air, kesimbangan sampas, ampas lalu dibuang, keluar lewat anus, dibuang pencernaan, saya harus diketahui oleh kita semua, harus diketahui oleh kita semua. Janganlah sampai lupa yang pola hidup sehat, lebih meningkat asal berkoroyan. ayo kita Hidupkan lebih sakit berbahaya. sistem pencernaan tak wajib dipelihara, sebagai wujud syukur pada Tuhan yang esa. Iya, luar biasa. Oke, terima kasih semuanya buat anak ibu. Karena berhubung pun waktu sudah habis, mudah-mudahan apa yang udah ibu sampaikan hari ini, apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat buat anak-anak ibu semuanya. Dan nanti akan ibu kirimkan pembelajaran kita hari ini di grup WA ya, biar anak-anak ibu nanti bisa belajar lagi di rumah. Ya, nanti bisa belajar lagi di rumah. Jika tidak paham boleh WA ibu, bahkan boleh kita bahas pada minggu selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita, mari sama-sama kita berdoa dengan mengucapkan hamdallah. Ya, karena waktu udah habis untuk hari ini, Ibu cukup aja sampai di sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Ini semangatku. Luar biasa. Ternyata semangat anak ibu masih ada. Oke, karena waktu udah habis, anak ibu boleh pulang.